Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi saya, alangkah baiknya saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Imad Irwanto, asal sekolah SMA 5 Gua. Materi yang akan saya jelaskan bertema Let's get to know about cardiovascular disease. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan 5 poin penting. Yang pertama, apa itu penyakit kardiovaskular? Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular? Yang ketiga, penyakit apa saja yang termaksud dalam penyakit kardiovaskular? Yang keempat, mengenal apa itu penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir, cara mencegah penyakit kardiovaskular. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular atau cardiovascular disease adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Menurut data WHO, penyakit kardiovaskular menyebabkan 17,6 juta kematian setiap tahunnya. Kita melangkah ke poin selanjutnya, penyebab. Apa saja penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular? Yang pertama, pola hidup. Pola hidup tidak sehat seperti jarang berolahraga dan mengonsumsi makanan berlemak yang berlebihan. Yang kedua, merokok. Kebiasaan kita yaitu merokok dapat menyebabkan kita terkena penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, alkohol. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan adalah hal yang tidak baik dikarenakan dapat melemahkan jantung. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, penyakit apa saja yang termaksud penyakit kardiovaskular? Yang pertama aritmia, yang kedua kardiomiopati, yang ketiga venous thrombosis, yang keempat penyakit jantung koroner, yang kelima stroke, dan yang terakhir arteri perifer. Kita melangkah ke poin selanjutnya, mengenal apa itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Berkurangnya aliran darah ke jantung akan memicu gejala PJK seperti angina dan sesak nafas. Dan bila kondisi tersebut tidak segera ditangani, arteri akan tersumbat sepenuhnya dan memicu serangan jantung. Ada sejumlah faktor yang terkait dengan penyakit jantung koroner, seperti merokok, kadar kolesterol tinggi, dan diabetes mellitus. Beberapa penelitian lebih lanjut mengungkapkan faktor genetik dan keturunan sebagai faktor potensial lain yang menyebabkan timbulnya penyakit jantung koroner. Cara mencegah PJK atau penyakit jantung koroner. Yang pertama, pola makan yang sehat. Anda bisa mulai lebih memperhatikan apa saja makanan yang Anda konsumsi demi menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, hindari merokok. Rokok merupakan salah satu gaya hidup yang dapat menyebabkan berbagai masalah jantung. Yang ketiga, rajin berolahraga. Selain baik untuk kesehatan jantung, rajin melakukan aktivitas fisik juga baik untuk menjaga berat badan. Yang keempat, menjaga berat badan dapat membantu Anda mengontrol berbagai faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Yang kelima, menjaga tekanan darah. Cara mencegah penyakit jantung koroner bisa dilakukan dengan terus menekan tekanan darah agar tetap pada angka normal. Menurut WHO, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, tingkat kematian akibat penyakit jantung sebesar 122 orang per 100.000 populasi. Kita melangkah ke poin yang terakhir, apa saja yang dilakukan untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Langkah yang pertama adalah olahraga rutin. Dengan berolahraga, kita dapat menyehatkan jantung. Yang kedua, berhenti merokok. Rokok bukan cuma buruk bagi paru-paru, tetapi juga jantung dan peredaran darah. Yang ketiga, makanan bergizi. Mengonsumsi buah dan sayuran segar dapat membantu Anda menurunkan tekanan darah dan kolesterol, dua hal yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Yang keempat, berhenti meminum alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan jantung melemah. Yang terakhir, pemeriksaan rutin. Akan lebih baik jika Anda rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui risiko tersembunyi dari penyakit kardiovaskular. Sekian dan terima kasih. Semoga materi saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.